Pemirsa, kembali lagi di acara Cafe Kode. Bersama saya sudah ada Bapak Dwi Heri Sulistiawan, praktisi hukum, yang akan menjelaskan kepada kita bagaimana dampak hukum dari peraturan-peraturan yang ada dalam PSBB. Bersama kami ikuti Cafe Kode berikut ini. Ini kan namanya larangan itu kan diiringi dengan sanksi tertentu ya, Mas ya. Sebenarnya kan masyarakat tidak perlu terlalu mengkhawatirkan sanksinya. Terus tujuannya adalah agar mereka tidak melanggar apa yang sudah ditetapkan itu. Tapi namanya masyarakat kan ada yang bandel, ada yang karena kebutuhan, jadi dia terpaksa melakukan itu bagaimana kalau ya udah kayak gitu, Mas? Makanya di dalam ketentuan PSBB secara garis besar itu kan ada yang dikecualikan ya. Kalau nggak salah secara nasional itu ada secara nasional itu ada 4, tetapi kalau secara DKI kalau nggak salah itu ada 8 sektor yang dikecualikan. Misalnya sektor perbankan, sektor katakanlah sektor kesehatan dan seterusnya gitu. Ada beberapa lah gitu. Saya nggak hafal satu persatu. Kembali lagi kepada pertanyaan tadi, bagaimana kalau misalnya ada satu keterpaksaan yang dia harus keluarkan begitu. Nah, keterpaksaan ini memang berbagai faktor gitu. Yang salah satunya adalah mungkin faktor ekonomi. Yang mana bahwa ada beberapa mungkin ya keluarga, beberapa orang yang harus keluar, yang nggak keluar, itu artinya keluar dalam arti bekerja, itu ya dia nggak bisa melangsungkan tidak bisa menyambung hidupnya gitu. Nah, pemerintah dalam hal ini juga sudah memikirkan, yaitu dengan namanya bantuan sosial, kemudian ada bantuan prakerja dan seterusnya gitu. Walaupun ya kita harus akui bahwa mungkin tidak semaksimal atau seideal apa yang diharapkan seseorang. Kenapa? Karena pertama begini, di kita ini memang problem dari dulu adalah sistem pendataan penduduk. Di kita tidak ada namanya single ID. Nah, berbeda dengan di negara-negara maju, sekali lagi bahwa di kita single ID ini belum berjalan dengan baik gitu. Kalau memang single ID-nya kemarin sudah baik, data seseorang itu sudah lengkap dengan seseorang tinggalnya di sini, kemudian tingkat katakanlah penghasilannya sekian segala macam, itu mudah dalam hal menyalurkan bantuan. Nah, sementara di kita ini kan kita ketahui bahwa ada beberapa para katakanlah ya masyarakat kita yang bekerja di sektor informal, bahkan KTP-nya pun juga KTP bukan KTP Jakarta, KTP-nya di daerah tertentu, kemudian ditinggal di Jakarta di daerah mana kita juga nggak tahu, sementara di datanya di RT RW-nya pun juga nggak ada. Itu banyak sekali, di Jakarta banyak sekali, harus kita akuin, itu kekurangan kita. Gitu. Tapi ya kembali lagi bahwa tugas yang pertama adalah harus kita berangkat dari kita dulu nih. Pertama kita harus tinggal di rumah semampu kita, dan kalau memang katakanlah kita bisa membantu dari katakanlah apa yang kita bisa bantu kepada masyarakat sekitar, ya kita bantu. Gitu. Tapi kalau yang terpaksa keluar tadi, ya mungkin ya harus dengan protokol kesehatan yang cukup ketat. Gitu. Artinya mereka juga harus aware atau artinya harus sadar juga bahwa keluar dalam hal dalam kondisi seperti ini cukup beresiko. Paksa keluar, ya mau nggak mau dia harus ikutin aturan protokol kesehatan yang ketat, kan gitu. Dan memang tidak, sekali lagi kita nggak bisa memberikan aturan secara ketat kepada pihak-pihak yang tadi saya sebutkan, yang memang dia harus terpaksa harus keluar gitu. Itu harus kita toleransi gitu. Mau gimana pun mau toleransi. Karena kalau kita nggak toleransi, pemerintah harus bertanggung jawab juga. Artinya kalau dia harus stay di rumah, apa jaminannya dia tetap bisa hidup kan gitu. Makanannya harus sampai ke dia, segala macam. Nah itu kan harus
harus oleh pemerintah kan harus dilakukan itu gitu, dan itu harus harus diterima bantuan-bantuan seperti itu. Tapi sekali lagi nggak mudah gitu, karena ya itu kita dalam hal pendataannya merangkap. Mungkin gitu, Mas Edi. Oke. Pemerintah mungkin juga harus satu suara ya dalam menerapkan peraturan ini. Soalnya ada kemarin yang kita dengar peraturan Pemda tidak membolehkan ojek online berboncengan, tetapi ada lagi peraturan dari menteri terkait yang membolehkan walaupun dengan protokol kesehatan. Kalau kayak gini bagaimana itu, Mas? Ya, saya dengar juga itu terkait dengan masalah ojek online kalau nggak salah ya, di mana ada Permenhub yang mengatakan boleh mengangkut penumpang dalam keadaan tertentu. Sementara Gubernur DKI menyatakan atau dalam peraturannya dia mengacu kepada Permenkes bahwa ojek online hanya boleh terhadap tidak boleh mengangkut orang tapi hanya delivery barang gitu. Nah, kembali lagi, kita ini acuannya kalau sekarang ini kita harus mengacu dalam kondisi darurat ya. Sekarang ini kan daruratnya kan darurat kesehatan ya. Maka ada aturan yang lebih spesifik yaitu terkait dengan masalah kesehatan. Maka ya kita paling tidak itu harus mengacu kepada aturan yang dikeluarkan oleh Permenkes, yaitu yang mengatur terhadap mobilitas orang ataupun pergerakan orang gitu. Nah, peraturan yang dikeluarkan oleh Permenhub itu sebenarnya bukannya yang salah-salah benar, enggak juga gitu. Tapi pasti ada alasannya. Yang saya dengar adalah mereka menyampaikan bahwa bantuan sosial itu belum nyampe kepada mereka. Sehingga kalau langsung itu diberlakukan, ini kan berdampak sekali kepada para pengemudi ojek online. Yang mana mereka, kalau saya dengar itu kan pendapatannya itu hampir 50% atau 70% itu kan dari ngangkut orang gitu. Sementara kalau itu sekali ditutup, itu artinya sudah sekarang kondisinya sedang turun, ditambah lagi dengan aturan yang baru itu, maka pendapatannya juga turun sekali. Nah, satu sisi yang dikhawatirkan adalah adanya dampak sosial. Kenapa? Kalau orang terjadi kemudian sampai dia kelaparan, nggak bisa makan, nah ini takutnya akan menimbulkan kerawanan sosial yang lain. Sehingga dengan kondisi seperti itu, saya yakin bahwa Permenhub itu bukan dalam arti peraturan Permenkes, Permenhubnya gitu, tapi semua punya tujuan sama gitu. Yang penting bagi kita adalah kita harus positive thinking aja bahwa pemerintah sudah bekerja keras ya, dan kita sebagai masyarakat harus bisa membantu, artinya bisa menyesuaikan diri dengan apa yang kita bisa lakukan. Kalau kita selalu mempertentangkan bahwa si A salah, si B benar, kemudian si B salah, si A benar, ini nggak akan selesai. Udah, kalau saya berpendapat, kita hentikan pertentangan itu, kita kembali kepada tujuan kita, yaitu pembatasan sosial atau PSBB ini kan tujuannya baik. Artinya berusaha untuk bagaimana mengendalikan penularan ini sampai benar-benar bisa dikendalikan dan bisa dihilangkan dari bumi Indonesia. Karena kan kalau kita lihat kan Jakarta ini kan menjadi epicentrum ya. Jadi kalau kita lihat zona merahnya itu yang paling banyak atau katakanlah paling rawan itu adalah Jakarta. Bahkan Jakarta Selatan yang di dekat rumah saya ini. Ini termasuk zona merah ini. Kadang-kadang saya kalau keluar rumah, kalau nggak penting-penting banget, saya juga udah nggak keluar gitu, nggak keluar rumah gitu. Saya udah mungkin sudah sebulan lebih ini,
kemana-mana gitu. Artinya di rumah aja, mau nggak mau ya, walaupun dengan segala macam permasalahan yang ada ya kita harus ikutin. Karena ini apa? Untuk kebaikan semua. Gitu. Ya, kita harapkan pemerintah satu suara untuk penerapan peraturan PSBB ini ya Mas ya. Ya, saya berharap begitu. Secara positif saja, bahwa bukan dalam arti mereka katakanlah menunjukkan bahwa yang satu gitu. Kita positif thinking aja gitu. Jangan pertentangan seperti itu kemudian menjadikan kita kemudian antar bangsa ini kemudian jadi semacam kayak nyala-nyalain atau gontok-gontokan. Setiap peraturan pasti ada kelemahannya. Kita harus akui juga gitu. Dan ini memang kejadian yang ya kita harapkan ini cukup sekali dan segera selesai gitu. Kenapa? Karena tidak ada negara yang benar-benar siap dengan kondisi itu. Dengan kondisi COVID-19 ini. Belum ada negara yang wah kami siap, kemudian kami mentargetkan tanggal sekian selesai, bulan sekian selesai atau minggu sekian selesai. Belum ada itu. Negara semaju bahkan semaju Amerika Serikat pun sekarang juga kedodoran juga menghadapi ini. Gitu. Semua kita harus patuh, ikutin aturan pemerintah, jaga jarak, kemudian di rumah saja kalau tidak ada keperluan yang mendesak sekali ya. Ya, jadi kembali lagi kita harus sama-sama menghadapi ini. Ini bukan hanya tugasnya pemerintah saja atau bukan tugasnya sekelompok orang saja, tapi tugas kita semua. Gitu. Kita harus ikut membantu apa yang bisa kita bantu. Pertama, ya itu tadi, bagi masyarakat, sepanjang dia masih bisa tinggal di rumah. Gitu. Sesuai dengan anjuran pemerintah, dan untuk kebaikan kita semua. Kita dan keluarga kita harapkan, paling tidak dengan kita tinggal di rumah itu mengurangi atau membantu pemerintah sekian persen dari beban yang ada di dalam permasalahan ini. Paling tidak itu. Gitu. Oke, siap. Terima kasih Mas Dwi Heri Sulistiawan. Pemirsa, semoga apa yang diuraikan tadi bermanfaat buat kita semua dan kita bisa mematuhi aturan dari PSBB ini sampai wabah COVID-19 ini berlalu di Indonesia.